Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yati Oktrina, mahasiswa Magister Ilmu Ekonomi Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan mengenai pengolahan data panel menggunakan FUSE. Berdasarkan dimensi waktu, data dapat digolongkan menjadi 3. Yang pertama adalah data time series, yaitu data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu secara berurutan pada satu atau lebih objek yang sama pada setiap periode waktu. Yang kedua adalah data cross-section, yaitu data yang dikumpulkan dalam satu waktu tertentu, biasanya melibatkan banyak objek data atau responden. Yang ketiga adalah data panel. Data panel merupakan gabungan dari data time series dan data cross-section. Kali ini kita akan mencoba melakukan pengolahan data panel menggunakan FUSE. Berikut contoh kasusnya. Seorang peneliti ingin menganalisis pengaruh harga saham dan nilai aktual kapital terhadap nilai investasi pada industri semen di Indonesia. Di sini dapat kita lihat ada dua variabel bebas, yaitu harga saham dan nilai aktual kapital. Dan variabel terikatnya adalah nilai investasi. Peneliti meneliti pada 4 perusahaan semen di Indonesia, yakni Semen Padang, Semen Gresik, Semen Tiga Roda, dan Semen Bosowa dari tahun 1997 hingga 2016. 4 perusahaan ini merupakan bentuk dari cross-section. Tahun 1997 hingga 2016 ini merupakan bentuk dari time series. Data tersedia di Excel. Apa rumusan masalahnya? Yang pertama, sejauh mana pengaruh harga saham terhadap nilai investasi pada industri semen di Indonesia? Yang kedua, sejauh mana pengaruh nilai aktual kapital terhadap nilai investasi pada industri semen di Indonesia? Yang ketiga, sejauh mana pengaruh harga saham dan nilai aktual kapital secara bersama-sama terhadap nilai investasi pada industri semen di Indonesia? Hipotesisnya ada 3. Yang pertama, hipotesis 1, H0 tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara harga saham terhadap nilai investasi pada industri semen di Indonesia. HA, terdapat pengaruh yang signifikan antara harga saham terhadap nilai investasi pada industri semen di Indonesia. Hipotesis yang kedua, H0 tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara nilai aktual kapital terhadap nilai investasi pada industri semen di Indonesia. HA, terdapat pengaruh yang signifikan antara nilai aktual kapital terhadap nilai investasi pada industri semen di Indonesia. Hipotesis yang ketiga, H0 tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara harga saham dan nilai aktual kapital secara bersama-sama terhadap nilai investasi pada industri semen di Indonesia. HA, terdapat pengaruh yang signifikan antara harga saham dan nilai investasi secara bersama-sama terhadap nilai investasi pada industri semen di Indonesia. Sekarang kita lihat data dalam bentuk Excel. Di sini sudah ada 4 perusahaan, Semen Padang, Semen Gresik, Tiga Roda, dan Bosowa. Data time seriesnya dari tahun 1997 hingga 2016. Tadi yang menjadi variabel terikat adalah investasi. Variabel bebas yang pertama adalah harga saham, dan variabel bebas yang kedua adalah nilai aktual kapital. Data ini akan kita kopikan seluruhnya dan akan kita pastekan di FUSE. Kita buka FUSE-nya, kita pilih File, New, Work File. Work File style tipenya kita ganti menjadi balance panel karena data kita adalah data panel. Frekuensinya annual karena bentuknya adalah tahunan. Start date-nya adalah 1997, end date-nya 2016. Number of cross-section-nya 4 perusahaan. Kita OK-kan. Nah, akan muncul seperti ini. Untuk memastikan data Excel tadi, kita pilih Quick, kita pilih Empty Group. Nah, di sini akan kita pastikan data Excel yang sudah kita kopikan. Nah, akan muncul seperti ini. Terus kita klik Name, OK. Nah, maka akan muncul seperti ini. Untuk melakukan estimasi regresi, maka akan kita pilih Quick Estimate Equation. Kita buat persamaan regresinya. Y di sini variabel terikatnya adalah investasi, spasi konstanta, spasi variabel bebasnya adalah HS, variabel bebas yang kedua adalah NAK. Kita OK-kan. Nah, maka terbentuk hasil tampilan dari estimasi tampilan regresinya. Hasil tampilan regresi ini belum dapat diinterpretasikan dan dimaknai karena
regresi karena belum dilakukan uji pemilihan model dan uji asumsi klasik. Model regresi dapat diinterpretasikan dan dimaknai jika sudah dilakukan uji pemilihan model dan uji asumsi klasik. Ada tiga uji yang dapat dijadikan alat dalam memilih model regresi data panel. Yang pertama yaitu common effect, yang kedua fixed effect, yang ketiga adalah random effect. Untuk memilih masing-masing uji tersebut, ada 3 metode yang digunakan. Yang pertama Chow test, yaitu uji ini dilakukan untuk memilih apakah uji CE atau FE yang terbaik. Yang kedua Hostman test, uji ini dilakukan untuk memilih uji fixed effect atau random effect. Yang ketiga Lagrange multiplier, uji ini dilakukan untuk memilih uji common effect atau random effect. Kita lihat lagi hasil dari tampilan regresi yang tadi. Ini merupakan bentuk dari tampilan common effect. Langkah kita yang pertama, kita akan melakukan uji Chow test, yaitu untuk menentukan apakah uji kita ini baiknya common effect atau fixed effect. Caranya, kita pilih estimate, panel option. Nah, cross sectionnya kita ganti menjadi fix. Oke. Nah, muncul tampilan dari fixed effect, uji fixed effect. Nah, ini belum bisa juga kita percayai apakah fixed effect ini yang terbaik. Untuk itu kita harus melakukan uji Chow dengan cara klik view, fix random, dan fixed effect. Nah, muncul tampilan seperti ini. Dari tabel ini mungkin kita lihat nilai dari probability cross sectionnya yaitu 0,0133. Ini kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa model fixed effect lebih baik dibandingkan dengan model common effect. Kita simpan dulu uji Chow ini. Klik nama, kita ganti uji Chow. Kita okekan. Nah, selanjutnya akan kita lakukan uji Hostman, yaitu untuk melihat apakah baiknya fixed effect atau random effect. Kita pilih lagi estimate, kita klik panel option, kita ganti cross sectionnya menjadi random. Oke. Nah, ini merupakan tampilan dari random effect. Ini belum bisa juga kita percayai bahwa random effect ini yang terbaik. Untuk itu, kita lakukan uji Hostman-nya. Kita klik View, Fix Random Effect, Correlate Random Effect, Hostman Test. Nah, muncul hasil seperti ini. Bagaimana kita tahu model ini yang baik, gitu ya? Kita lihat nilai probability cross section randomnya. Nilai probability-nya yaitu sebesar 0,2069. Ini besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa model random effect lebih tepat dibandingkan dengan model fixed effect. Karena model regresi panel di atas berbentuk random effect, maka uji asumsi klasik tidak perlu dilakukan lagi. Namun, jika model regresi panel berbentuk fixed effect, maka perlu dilakukan uji asumsi klasik. Kita kembali lagi karena tadi hasilnya adalah random effect yang terbaik, maka kita balik lagi ke estimate. Kita pilih panel option, kita ganti, tetap menjadi random effect. Kita pilih random, oke. Nah, muncul hasil dari regresinya. Jadi di sini sudah kita dapatkan hasil dari regresinya. Koefisien determinan atau adjust R square-nya yaitu 0,677182. Artinya, sumbangan variabel
HS dan NAK terhadap variabel investasi sebesar 67,7%, sedangkan sisanya sebesar 32,3% disumbangkan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model. Kita lihat nilai F hitungnya, yaitu 80,76 dengan probability-nya 0,000. Karena nilai probability-nya 0,000 kecil dari 0,05, maka dapat diartikan bahwa variabel HS dan NAK secara bersama-sama dapat menjelaskan nilai variabel investasi. Persamaan regresi yang terbentuk di sini dapat kita lihat investasi sama dengan min 50,72425 tambah 0,189299 HS tambah 0,210222 NAK. Artinya, jika nilai HS dan AK 0 atau tidak ada, maka nilai Y sebesar min 50,72425 satuan. Koefisien estimate HS dan terhadap investasi sebesar 0,189299. Artinya, apabila nilai HS naik sebesar 1 satuan, maka nilai investasi akan naik sebesar 0,189299 satuan. Variabel HS berpengaruh signifikan terhadap variabel investasi. Dapat kita lihat dari nilai probability-nya 0,000, di mana ini kecil dari 0,05. Untuk koefisien NAK terhadap investasinya, di sini dapat kita lihat 0,210222. Artinya, apabila nilai NAK naik sebesar 1 satuan, maka nilai investasi akan meningkat sebesar 0,210222 satuan. Variabel NAK berpengaruh signifikan terhadap variabel investasi. Dapat kita lihat dari nilai probability-nya 0,0001 kecil dari 0,05. Demikianlah cara pengolahan data panel menggunakan FUSE. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.